Kerusuhan terjadi pasca Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. Sejumlah orang diduga menjadi korban meninggal dunia dan luka-luka akibat kericuhan tersebut. Hingga saat ini penanganan dan pendataan atas korban masih dilakukan. Sebelumnya kesebelasan Arema FC kalah 2-3 dari tamunya Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 Sabtu 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tidak terima atas kekalahan itu, ribuan pendukung tuan rumah menggesek masuk ke dalam lapangan dan memicu kericuhan di lapangan. Akibatnya sejumlah korban berjatuhan. Awalnya laga ke-11 Arema FC versus Persebaya Surabaya dalam peri Liga 1 berjalan seru sejak berjalannya laga. Kedua kubu saling serang. Tuan rumah kebobolan terlebih dahulu 8 menit setelah wasit meniup peluit dimulainya pertandingan. Pemain Persebaya Surabaya, Silvio Rodriguez Pereira Junior mampu lolos dari jebakan offside dan dengan cepat melesakkan sebelit bundar ke gawang Arema FC. Gol 0-1 untuk keunggulan sementara Persebaya Surabaya. Berikutnya tuan rumah melakukan serangan balik. Sayangnya, hal itu justru membuat barisan pertahanan tuan rumah keropos. Menit ke-32, Arema FC kembali kebobolan. Pemain Persebaya Surabaya, Leo Lelis, berhasil memanfaatkan sebuah tendangan hukuman di depan gawang dan kembali mendapat pundi-pundi gol. Kedudukan 0-2 untuk keunggulan sementara tim Bajul Ijo. Arema FC baru bisa membalas ketertinggalan lewat gol yang dicetak oleh Abel Gamara menit 42 dan tendangan penalti Abel Gamara menit 47. Di babak kedua, Bajul Ijo kembali mencetak gol dan itu menjadi gol kemenangan Bajul Ijo setelah 23 tahun tak pernah menang di kandang Singwedan. Gol kemenangan 3-2 Persebaya dicetak pada menit 51 oleh Sao Yamamoto. Sejatinya Arema FC sudah berupaya menyamakan kedudukan dengan melakukan pergantian pemain. Sayangnya taktik yang diracik oleh Javier Roga tak mampu mengalahkan taktik yang diracik oleh Haji Santoso pelatih Persebaya Surabaya. Pantauan surya.co.id, supporter langsung menyerbu ke tengah lapangan begitu peluit tanda pertandingan berakhir ditiup. Mereka tak terima tim kesayangannya kalah. Lalu supporter membuat kericuhan di dalam stadion sehingga membuat suasana tidak kondusif. Akibat kerusuhan tersebut, 2 supporter Arema FC dikabarkan meninggal dunia di tempat. Namun belum diketahui identitas dari kedua korban tersebut. Mereka sudah tak bernyawa ketika akan ditolong oleh rekan-rekan media yang bertugas. Para supporter saling pukul satu sama lain dengan berbagai benda yang mereka bawa dari luar lapangan. Para petugas keamanan dari TNI Polri pun kerepotan untuk mengatasi kericuhan tersebut. Bahkan kendaraan petugas tampak dihancurkan oleh para supporter. Para pemain dan tim ofisial Persebaya pun langsung dievakuasi oleh petugas keamanan dari lokasi. Mereka dibawa menggunakan kendaraan barakuda untuk menghindari penyerangan dari supporter tuan rumah. Hasil Arema FC versus Persebaya Surabaya ini sungguh mencoreng kedikdayaan Singwedan atas Bajul Ijo. Arema kalah di kandang singa untuk kali pertama setelah 23 tahun lamanya. Dikutip dari Surya Malang, kekalahan ini menjadi salah satu yang menyulut emosi supporter Arema yang hadir di Stadion Kanjuruhan. Mereka langsung berlari ke ruang ganti para pemain Persebaya Surabaya. Bahkan Aremania juga mengejar para pemain Arema FC. Mereka menyalakan flare dan melempar benda-benda yang ada di sekitar lapangan. Petugas keamanan berusaha melakukan pengamanan. Gas air mata turut ditembakkan untuk meredam kericuhan yang dilakukan oleh Aremania. Berdasarkan laporan jurnalis Kompas.com yang bertugas, mobil polisi juga menjadi korban. Mobil polisi menjadi sasaran amukan massa, dirusak dan dibakar. Para pemain Persebaya Surabaya sempat tertahan di Stadion Kanjuruhan, kendati sudah masuk ke dalam kendaraan taktis rantis milik kepolisian. Mereka yang sempat tertahan di dalam kendaraan taktis rantis dalam kondisi aman. Sementara di luar stadion, supporter Aremania meluapkan emosi sehingga terjadi kericuhan. Hingga berita ini ditayangkan, setidaknya ada sekitar 40 orang meninggal dunia saat kerusuhan di Kanjuruhan setelah pertandingan Arema FC dan Persebaya Surabaya. Seperti yang dilansir dari akun Twitter @gembrengkru yang membagikan sebuah tangkapan layar grup WA yang menggambarkan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Informasi yang dibagikannya diduga ada sekitar 40 orang tewas, namun masih dalam pendataan atau belum valid. Tidak hanya itu, sekitar 100 orang masih dalam perawatan di RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang dan RSUD Wafa Husada. Jumlah luka-luka juga masih dalam pendataan.
korban yang meninggal dunia dan terluka diantaranya dari kepolisian dan Aremania. Selain itu ada juga 2 ransus Polri hancur, pagar stadion rusak, dan lampu stadion padam. Namun salah satu akun Twitter Ilham Prasetyo @ilhamprasetyo01 mengabarkan bahwa korban tewas akibat kerusuhan ini disebutkan mencapai sekitar 110 orang, namun jumlah itu belum termasuk yang di rumah sakit. Melalui akun Twitter, PSSI mengecam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan tersebut. Kecaman itu dikeluarkan Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dalam rilisnya Minggu 2 Oktober 2022 dini hari. Dalam rilis tersebut, Yunus Nusi memastikan panitia pertandingan Panpel Arema FC akan mendapat sanksi keras jika kerusuhan itu terbukti di dalam lapangan. Selain sanksi denda, PSSI juga mengancam Singoedan tidak bisa menjadi tuan rumah dalam beberapa pertandingan. PSSI sangat mengecam kerusuhan ini. Namun sekali lagi, kami belum bisa menyimpulkan apa-apa, kata Yunus Nusi. Guna memastikan data dan fakta mengenai kerusuhan di Kanjuruhan, PSSI menerjunkan tim investigasi ke lapangan. Tetapi sanksi keras akan menimpa Arema FC jika semuanya terbukti. Tim investigasi PSSI akan segera bertolak ke Malang, kata Yunus Nusi.